pukul 00.15 kalau tidak salah ya Ustaz Arifin ya, telah masuk chat di grup WA. Alhamdulillah telah lahir Ananda Zainab Al-Mumtazah. Alhamdulillah. Ini kayaknya anak-anak juga ada yang namanya Al-Mumtazah. Iya. Siapa? Oh, Fauzia Al-Mumtazah. Alhamdulillah. Ya. Saya kira namanya Tabdil Munazumah karena pas Tabdil Munazumah ini. Besoknya itu langsung pergantian UPPM. Kalau nggak salah PPMA dengan koordinator, anak-anak pergantian pengurusan. Jadi kemarin alhamdulillah Ustazah Yunita membutuhkan doa juga sama anak-anak, kita doakan bersama-sama. Makanya saya ingat pas Tabdil Munazumah ini bagus kan kalau namanya Tabdil Munazumah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah dinamakan Zainab Al-Mumtazah. Mudah-mudahan nanti kita doakan sama-sama, mudah-mudahan anak tersebut ya anak dari Ustaz Arifin menjadi anak yang solihah dan juga hafizah Quran insyaallah. Kebanggaan kedua orang tuanya mudah-mudahan berguna bagi nusa bangsa fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi fatudbahu syatan yaumas sabi' wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma." Jadi dikatakan bahwasannya kullu gulamin, anak yang lahir di muka bumi ini semuanya tergadai. Semuanya tergadai. Bapak-bapak pernah menggadaikan sesuatu? Pernah ya? Tahu ya, gadai ya? Ya, kalau seandainya memang kita gadaikan sesuatu atau barang, cara mengambil barang tersebut dengan membaik. Nah, anak ini juga sama tergadai. Kata Rasulullah, murtahanun bi aqiqatihi. Fatubah syatan anhu yaumas sabi'. Disembelih untuk menyelesaikan gadaiannya, maka disembelih kambing di aqiqah. Kalau saatnya Rasul mengakikoh Hasan Husain itu satu kambing. Tapi pada tanggal 3 pada tahun 7 Hijriah, karena 3 Hijriah 4 Hijriah itu Hasan Husain lahir, maka tanggal 7 Hijriah itu ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwasannya kalau seandainya laki-laki itu disembelih 2 kambing, kalau perempuan itu satu kambing. Jadi sebagian ulama menyatakan maksud. Dalam kitab Fiqh Sunnah, Syekh Sabiq menyatakan bahwasannya disembelih kambing. Rasul karena ini adalah mazhab Hanafi, maka Syekh Sabiq menyatakan 1 kambing cukup. Tapi menurut Imam Syafi'i tetap 2 kambing untuk laki-laki, 1 kambing untuk perempuan, gitu ya. Ada yang bertanya juga, Ustaz, boleh nggak 1 sapi untuk 7? Jadi kalau seandainya dikatakan 2 laki-laki kan 2, berarti porsinya 2 kambing, berarti laki-lakinya 3, 1 perempuan, 4 orang untuk sapi. Gitu. Boleh nggak? Ya, ini furu'iyah, ini ikhtilafiyah, boleh dilakukan kalau saatnya memang susah untuk mencari kambing, apalagi di Papua. Saya kemarin itu ada warung gado-gado Pak Tarman kayak itu, suruh carikan kambing, lagi susah-susahnya. Kenapa? Habis udhiyah kalau nggak salah itu, masalah habis kurban, susah sekali cari kambing. Saking susahnya secari di tangan kambing 2 nggak dapat. Itu susah sekali kambing di Papua ini. Tapi alhamdulillah saya dengar kabar Ustaz Arifin dapat kambing. Dan alhamdulillah kita bersyukur atas kelahiran Ananda Zainab Al-Mumtazah.
Mumtazah, nama yang sangat baik sekali. Ya, jadi hikmah daripada akikah ini, beliau ingin bersyukur, ya, sekaligus bersedekah, sekaligus melepaskan gadaian tersebut, dan kita sekaligus mendoakan. Hikmah kita datang ke sini, kita mendoakan bersama-sama, ya, mudah-mudahan Ananda Zainab Al-Mumtazah ini betul-betul diberkahi, dirahmati, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhlak ra'suhu, dipotong rambutnya. Jadi kalau seandainya kita punya anak lahir itu disunahkan untuk memangkas rambutnya habis, ya, rambut habis. Kalau seandainya tipis, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, setelah itu ditimbang dan dihargai dengan harga perak. 1 gram perak berapa sekarang? Berapa Ustaz Bayi? Nggak pernah jual perak? Oh nggak pernah. Ya alhamdulillah. Kalau nggak salah perak 80 ya, 80 sampai 100-an lah ya. Kalau seandainya di Papua sini, tinggal ditimbang saja, disunahkan, ya. Kemudian diberikan kepada fuqara, kaum masakin, atau mungkin diberikan untuk pembangunan pondok, boleh saja. Ya. Kemudian setelah itu Yusama, alhamdulillah, ini anaknya namanya Zainab. Zainab itu siapa? Coba adik-adik yang mondok yang belajar ini, Zainab itu siapa? Istri Rasul ada, anak Rasul juga ada, ya. Tapi kalau saya istri Rasul itu namanya Zainab binti Jahsy, ya, itu istri Rasul, ya. Jadi subhanallah sekali, nama-nama Zainab ini ceritanya bagus-bagus semuanya, khususnya di zaman Rasul. Bahkan cucu Nabi Zainab bin Ali bin Abi binti Ali bin Abi Thalib itu adalah pangeran perang di Karbala. Setelah meninggal adiknya, setelah meninggal kakaknya, melihat kematian kakaknya, beliau langsung memegang bendera peperangan. Subhanallah, ya, sampai segitunya. Bahkan Zainab istri Rasul binti Jahsy itu dikatakan Rasul memerintahkan, jadi sepeninggalan Siti Khadijah itu ada budaknya yang namanya Zaid bin Harith. Zaid bin Harith ini budak. Untuk menyamaratakan derajatnya di zaman dulu jahiliyah itu sangat perbedaannya dahsyat sekali. Ya kalau seandainya orang katakan itu darah biru dengan ya darah merah, ya darah putih apalah gitu ya, bangsawan dengan orang yang di bawah. Nah itu untuk menyamaratakan, maka Rasul menikahkan Zaid dengan sepupunya. Siapa? Zainab bin Jahsy tersebut. Ya, Zainab bin Jahsy ini sepupu Rasulullah. Ibunya adalah bibi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umaymah binti Abdul Muthalib. Jadi ketika itu dinikahkan Zaid bin Harith, dinikahkan sama Zainab karena betul-betul taat kepada Rasulullah, beliau menikahi. Tapi di pertengahan jalan Zaid bin Harith menceraikannya dan menghadap kepada Rasulullah. Perintahlah Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dinikahinya Rasulullah bersama Zaid bin Jahsy karena keteguhan iman. Subhanallah. Ada juga anak Rasulullah namanya Zainab juga, Zainab binti Muhammad. Nah, ini dulu Zainab binti Muhammad ini kisah cintanya begitu indah sekali. Yang sering jatuh cinta ini biasa anak-anak muda ini. Saya ngajar di Putri itu kelas 5 waktu itu, mungkin gak sengaja Ustadz Lutfi jalan dengan istrinya itu, dilihatin mereka baper, wow gitu. Karena darah-darah muda gitu ya. Ini sama ya. Ada biasanya kita melihat ya, kita melihat kisah cinta yang subhanallah. Zainab binti Muhammad menikah dengan Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi' ini non muslim sebelumnya. Dulu sebelum Rasul diperintahkan mendapatkan wahyu tentang pernikahan beda agama, itu masih dibolehkan dulu. Jadi ketika menikah dengan Abul As bin Rabi' ini masih diperbolehkan. Tapi ketika turun ayat Rasul pindah ke Madinah, otomatis berpisahlah Rasul dengan anak
anaknya. Setelah turun ayat perang, langsung dapat tawanan. Abul As itu ternyata dalam suatu peperangan itu Abul As tertangkap sama kaum muslimin, dan kemudian Abul As pergi ke Madinah untuk memerangi kaum muslimin, ternyata jadi tawanan. Kalah. Setelah menjadi tawanan langsung dibebaskan. Bahkan Zainab, kembali lagi Zainab binti Muhammad menyerahkan beberapa hartanya dan kalungnya untuk menyelamatkan suaminya karena kecintaan. Maka ketika itu langsung Abul As merasa tiba. Ya Rasul, saya akan berjanji akan memulangkan anakmu kepadamu karena beda agama. Nah, memulangkan, setelah itu dipulangkan ke Madinah. Tidak lama kemudian Abul As masuk ke dalam Islam. Allah mempersatukan mereka, tapi cuma 1 tahun meninggal Zainab binti Muhammad SAW. Jadi ketubuhan Zainab ini namanya bagus sekali. Permata dari seorang ayah, namanya indah, namanya wangi. Al-Muntazah itu hebat. Al-Muntazah itu hebat. Kalau seandainya kita dulu di pondok itu di rapat itu ada predikat mumtaz, itu sudah tinggi sekali. Ada yang jahit jidan, ada yang makbul jidan, ada yang makbul wadah, itu ada itu. Jadi mumtaz ini hebat sekali. Yang mudah-mudahan namanya adalah doa. Kita doakan bersama-sama, karena kalau seandainya salah doa juga susah. Makanya jangan sampai nama kunyah ini kita main-mainkan, jangan sampai. Lakop ini kita main-mainkan, jangan sampai. Ya, upayakan al-ismu buat doa, dan kita insya Allah akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala berupa nama-nama kita di dunia ini, bin ayah kita atau binti ayah kita. Jadi jangan sampai nama itu dimainkan. Ya, karena ada di zaman Umar bin Khattab datang seseorang kepada Umar bin Khattab. Ya Umar bin Khattab, anakku telah menampar aku. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ini dengan bijak menyatakan, panggil anakmu dengan kamu di sini. Aku ingin menghadiri. Sampai di depan Umar bin Khattab ditanya, apakah betul engkau telah menampar? Dia anak tersebut menyatakan betul. Ya Umar bin Khattab, ini berarti sudah durhaka kamu. Kemudian anak tersebut menyatakan, tunggu dulu, Sayyidina Umar bin Khattab, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang kewajiban orang tua. Yang pertama, dikatakan bahwasanya dia telah mencarikan ibuku dari bekas seorang pelacur. Barakallah. Maka ini tidak dianjurkan. Carilah istri yang bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, sehingga tercetak anak-anak yang soleh dan juga solehah. Yang kedua, katanya, Sayyidina Umar bin Khattab, dia tidak pernah mengajarkanku tentang Quran, tentang sholat. Sungguh durhaka orang tua yang tidak mengajarkan anaknya tentang Quran, tentang sholat, tentang agama, tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini termasuk kewajiban kita, mengajarkan anak sholat bagaimana, mengajarkan Quran bagaimana, mengajarkan tentang Islam bagaimana. Subhanallah, ini sangat dianjurkan, jadi kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita. Yang ketiga ya Sayyidina, bahwasanya dikatakan dia memberikan namaku Ju'a. Apa itu artinya? Artinya adalah tikus curut yang tinggal di got. Nah ini dia. Maka dengan mata yang merah Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, sungguh anakmu tidak membunuhmu. Barakallah. Jadi berikanlah nama yang baik kepada anak-anak kita, sehingga anak kita ini selalu didoakan dengan hal-hal yang baik. Maka insya Allah nanti kita akan potong rambutnya. Ada potong rambut ya? Potong rambut bersama-sama, kita doakan. Allahumma nurus samawati wa nurul ardi wa nurul syamsi wa nurul qamar. Allahumma sirrullah nurun nabuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasul memotong rambut Hasan dan Husain, didoakan, Allahumma inni u'iduka wa dzurriyyatuka bi kalimatillahi tabat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim.
Kita doakan bersama-sama yang mudah-mudahan kembali lagi anak ini menjadi anak yang solihah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Mungkin cukup sekian dari kami, sekedar ya singkat tausiah singkat karena juga sudah malam ya. Kami ucapkan syukur jazilan. Aku kumul afaqul akhwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya pembacaan berjanji yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Lutfi Nur Muhammad. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak-bapak, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita mulai pembacaan Maulid Al-Barzanji dengan mahal dan kiam dan prosesi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa tabi'in masyhur wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i al-'ashirin wa muslimin wa jami'in malaikatil mukarramin. ثم إلى حضرة الجمهور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها والمغرب، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوان خالتنا ومشايخنا ومشايخنا ومن جمعنا هذا بسببه وبأبينا خصوصا خصوصا أولياء العارفين الشيخ محمد قادر الجيلاني ثم محمد شيخنا وقدره من سيد الجماهير بلا رشاد وسيد أنا خصوصا Maulid Al-Barzanji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يسلم ويسلم ويبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء بسم الله العلية مستمرا فإذ البركات على ما أنا له وأولاه وأهتمي بحمد موارده سائغة هدية مهتدئا من
الشكر الجميل مطايا وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقم في الغراء الكريمة والجبال وأسأله الله تعالى رضوانا يخص العشرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خضة الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبي مرودا حسانا عبقريا نابعا من النسب الشريف قد تحل المسامع بحلال واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب قدره الكريم بأرض شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية وكان فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية وآن الزمان أن ينجلي عنه الصدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسبة من عبيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا سلام عليك يا رسول يا حبيب عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بدره سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخلقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا مرحبا صافي المبرد مرحبا بالرسول يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جنة حسيني مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين ومرحبا مرحبا Sendalmu mana? Sendalmu mana? Pakai saja. Kenapa ada? Bawa sini. Sallallahu alaihi wasallam
صلوا على النبي محمد. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Ahmad Fuad Hasan. Pada ayahanda tercinta, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على ذي الصالحات والفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد من كل شهوة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا بوقت نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل إسلامنا إسلام المسلمين، واجعل إيماننا إيمان المؤمنين، واجعل صلاتنا صلاة الخاشعين، واجعل نياتنا نيات المخلصين، واجعل أعمالنا أعمال الصالحين، واجعل حياتنا في الدنيا حياة العلماء، واجعل موتنا بموت الشهداء، وادخلنا الجنة مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقتنع بعطائك. اللهم نور الشمس نور القمر نور الأرض. اللهم سر نور هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. اللهم يا رب العالمين jadikanlah anak Ustaz Arifin dan Ustazah Yunita Yakti Muktazah Zainab Muktazah anak yang soleha, anak yang bermanfaat bagi nusa, agama dan bangsa, anak yang telah menjadi pemimpin para ummahat dan telah menjadi pemimpin dari orang-orang yang soleha. Ya Allah, jadikanlah anak Ustaz Arifin anak yang telah menjadi orang alimah, nafi'ah ilmuha, dan juga menjadi orang yang bermanfaat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penutup, marilah kita tutup acara kita pada malam yang berbahagia ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak-Bapak kita nikmatin yang ada yang sudah disiapkan, monggo. Mari. Terima kasih teman-teman. Dadah. Sampai jumpa lagi. Dan asal Mbak Lili.